البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa fi safhah 17 ba'dal mi'ah, 18 ba'dal mi'ah, yaitu di muka surat 117, 118 minal juz'il madhkur, dari juz yang disebutkan tadi, yaqul Syekhul Islam rahimahullah mengatakan wa amma wajhuha wa yadaha wa qadamaha, adapun wajah wanita, kedua tangannya, demikian pula kedua telapak tangannya, fahiya innama nuhiyat an ibda'i dzalika lil ajanib. Wanita itu hanyalah dilarang untuk menampakkan itu tadi kepada para lelaki yang bukan mahram. Wa lam tunha an ibda'ihi lin nisa. Tapi wanita tidak dilarang untuk menampakkan itu ke kaum wanita, ke sesama wanita. Wala lidzawil maharim. Dan tidak pula dilarang untuk menampakkan itu kepada orang-orang yang menjadi mahram dia. Jadi kalau mungkin ada majelis para wanita, mungkin di rumah atau mungkin di mushola nisa, ada jarak di antara mereka, boleh wajahnya nampak, boleh juga tangannya nampak atau pergelangan kakinya nampak dan semacam itu. Tidak wajib untuk menutup wajah. Ataupun kalau yang mengatakan harus menutup wajah, maka dia nggak punya dalil tentang itu. Kalau dia mengatakan dikhawatirkan nanti ada laki-laki masuk, maka ini perlu diperhatikan kenapa sampai laki-laki boleh masuk ke situ sehingga kalian wajib menutup wajah. Jadi lihat keadaan. Kalau emang secara umum tempatnya sudah tertutup, maka tidak ada dalil yang mengharuskan wanita itu tetap menutup wajah di antara sesama mereka. Kalau insya Allah aman tempatnya dari lelaki masuk ke situ. Kalau tempatnya sudah aman tapi wanitanya masih khawatir, ini sudah aman tapi jangan-jangan masih lelaki masuk juga, maka memang ini lelakinya yang perlu dikasih peringatan. Kenapa masih masuk ke tempat yang sudah tertutup macam itu? Sudah tahu ini adalah untuk wanita. Tapi hukum asalnya adalah antar wanita tidak masalah kalau menampakkan wajah dan perkara yang disebutkan tadi itu. Kemudian disebutkan di sini wa fi safah isnataini wa khamsin ba'dal mi'ah, 152 min hadzal juz, dari juz ini qal wa aslu hadza an ta'lama anna syari'a lahu maksudan. Hendaknya wanita itu tahu bahwasanya sang pembuat syariat itu memiliki dua tujuan. Ahaduhuma al-farqu bainar rijali wan nisa. Yang pertama tujuannya adalah untuk memisahkan antara lelaki dan perempuan. Enggak boleh sama, enggak boleh wanita iri. Laki-laki boleh pakaiannya cuma pakai seluar, kami boleh lah. Dan sebagainya. Ini adalah haram. Karena Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak seperti perempuan. Memang tidak boleh disamakan. Baik. Wasani ihtijabun nisa. Yang kedua adalah memang wanita harus pakai hijab untuk menutup pintu fitnah. Fitnah terhadap dia sendiri atau fitnah terhadap saudari-saudari dia. Mungkin ada laki-laki yang tergoda oleh wajah dia, akhirnya sering mengganggu dia. Atau kalau tidak mampu mengganggu dia, mengganggu wanita yang lain. Sebabnya siapa? Dia tadi. Maka ini semua ditutup. Wa hadza kalamu Syekhul Islam. Ini adalah ucapan Syekhul Islam. Wa amma kalamu ghairihi min fuqaha'i ashabil Imami Ahmad. Adapun ucapan yang lain dari kalangan fuqaha pengikut Imam Ahmad, fa'adkurul madhaba inda al-mutaakhirin. Maka saya akan menyebutkan madhab di kalangan mutaakhirin. Qala fil muntaha wa yahrumu nadharu khasiyun atau khissiyun wa majbub. Wa nadharu khissiyun wa majbubin wa mamsuhin ila ajnabiyah. Pengarang kitab Al-Muntaha terhadap madhab kitab Hambali, fikih Hambali mengatakan yaitu lelaki walaupun dia itu sudah kemaluannya dipotong atau telurnya juga dipotong. Demikian pula mamsuh, nggak tahu kalau mamsuh ini bagian mana yang telah terhapus, tetap dia tidak boleh melihat kepada wanita ajnabiyah. Walaupun mungkin dia tidak mampu mengganggu secara seksual, tapi mungkin mengganggu dengan cara lain. Kalau dia masih mampu tergoda oleh lelaki macam itu, oleh laki-laki itu masih tergoda oleh wanita.
Walaupun boleh jadi apa yang biasanya sudah tidak punya kemaluan sudah dipotong, biasanya apa? Dia sudah tidak punya lagi hasrat. Tapi misalkan dikhawatirkan jangan-jangan masih punya hasrat, maka apa? Boleh jadi dia akan mengganggu walaupun dengan cara lain. Wa qala fil itna wa yahrumu nadharu khishyin wa majbubin ila ajnabiyyah. Hampir sama, kecuali lafaz mansuh. Wa fi mawdhi'in akhar min al-iqna, di tempat yang lain, wala yajuzun nadharu ilal hurratil ajnabiyyati qasda. Tidak boleh melihat kepada wanita yang merdeka yang bukan mahram dia dengan sengaja. Wa yahrumu nadharu sya'riha, dan haram untuk melihat ke rambutnya. Wa qala fi matnid jalil wa nadharu thamaniyatu aqsam. Melihat itu ada 8 macam. Al-awwal nadharu rajulil baligh. Yang pertama adalah pandangan lelaki yang sudah balik. Walau majbuban, walaupun dia itu sudah apa? Hilang telurnya. Cara mudahnya hilang kemaluannya kalau tidak perlu diperinci. Lil hurratil baligha, untuk wanita yang sudah balik, al ajnabiyah yang bukan mahram dia. Li ghairi hajah, tanpa ada hajat. Adapun kalau hajat yang syar'iyah seperti yang apa itu? Masalah khitbah atau mungkin terkait dengan kedokteran, tidak ada wanita yang lain, tidak ada wanita dokter misalkan, yang ada laki-laki, istilahnya memang sangat terpaksa, ini case-nya lain. Tapi secara umum kalau memang ada hajat syar'iyah, maka ini di luar pembahasan kita. Tapi yang tanpa ada hajat, maka ini adalah apa? Tidak boleh. Fala yajuzu lahu nadharu syai'in minha. Maka tidak boleh bagi dia untuk melihat sedikit pun dari wanita tadi, hatta sya'raha, sampai bahkan rambutnya al-muttasil yang masih bersambung. Adapun kalau sudah apa? Sudah rambut dipotong, sisa-sisa terbuang di tempat sampah, ini tidak masalah. Yang masih melihat rambut itu membayang-bayangkan, salah sendiri, ini malah mau. Baik. Wa amma kalamu Syafi'iyah, adapun kalam Syafi'iyah, faqalu, mereka mengatakan, in kana nadharu li syahwatin au khifatil fitnatu bihi faharam. Kalau nadharnya itu melihatnya itu dengan syahwat atau dikhawatirkan akan muncul fitnah, maka ini haram. Tabaan bila khilaf. Ini secara pasti tanpa ada perselisihan. Wa in kana nadharu bila syahwah, kalau melihatnya itu tanpa syahwat, wala khaufi fitnah, dan tanpa dikhawatirkan adanya fitnah, fa fihi qaulan. Maka di sini ada 2 pendapat. Hakahuma fi syarhil itna ilahum. Ini dinukilkan, 2 pendapat ini dinukilkan di dalam syarah itna dari kalangan Syafi'iyah. Waqal, dan beliau mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan as-shahih yahrum, yang betul ini juga tetap haram. Kama fil minhaj, seperti di dalam al-minhaj, ka asli, seperti asalnya. Wa wajhul imami wa wajhahul imamu bi ittifaqil muslimin. Dan ini diarahkan oleh sang imam pengarang kitab tersebut dari kalangan Syafi'iyah. Al-Iqna, tapi yang Syafi'iyah bukan apa? Bukan dari kalangan Hanabilah. Bahwasanya ini adalah kesepakatan muslimin alaman innisa'i minal khurud safiratil wujuh. Para wanita dilarang untuk keluar dalam keadaan menampakkan wajah-wajah mereka. Nah, kalau mereka menampakkan, memang apa menyebabkan lelaki tergoda. Wa bi anna nadhara madhannatun lil fitnah. Dan bahwasanya melihat itu adalah memang apa? Adalah posisi fitnah. Dikhawatirkan dan juga apa akan dicurigai akan apa? Ada fitnah di situ. Wa muharrikun lisyahwah, dan akan menggerakkan syahwat. Wa qad qala Allah Ta'ala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, dan katakan kepada para mukminat hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Baik, wallaitu bi mahasinis syariah saddul bab. Yang sesuai dengan keindahan syariat ini adalah menutup pintu tadi, menutup pintu fitnah. Wal i'radu an tafasilil ahwal, dan berpaling dari perincian keadaan. Kalau begini, maka begini. Tak perlu. Hukum asalnya jelas, yaitu apa? Tidak boleh. Kalau ternyata ada yang perlu diperinci, ya sila datang langsung ke muftinya. Ini bagaimana kalau kisnya macam ini? Karena sepertinya memang akan terjadi begini. Ya sila diperinci. Tapi secara umum hukumnya adalah begini, selesai. Intaha kalamu. Wa qala al-Imam Syaukani fi Nailil Awtar Syarhil Muntaqa wa dzakara ittifaqul muslimin. Disebutkan adanya kesepakatan kaum muslimin alaman inisa an yakhrujna safiratil wujuh,
untuk para wanita itu dilarang keluar. Kaum muslimin sepakat untuk apa? Wanita itu dilarang keluar dalam keadaan menampakkan wajah, la siyama inda kasratul fusaq, terutama ketika apa? Banyak orang-orang fasik. Dan jelas di dunia ini orang fasik sudah semakin banyak. Orang soleh sudah jadi ghuraba. Rabi'an, itu tadi adalah apa? Dalil dari sisi qiyas. Yang keempat, pembahasannya adalah dalilul mubihin li kashfil wujuh. Pembahasan tentang dalil orang-orang yang membolehkan untuk menampakkan wajah. Wala a'lamu liman ajaza nadharal wajhi. Dan saya tidak mengetahui untuk orang yang membolehkan melihat wajah wal kafain minal ajnabiyah, wajah dan kedua telapak tangan dari wanita yang bukan mahram, dalilan minal kitab wa sunnah siwa ma ya'ti. Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah kecuali yang akan datang berikut ini. Al-awwal qauluhu ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah para wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang memang biasa nampak dari perhiasan tadi. Haitsu qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wa hiya wajhuha wa kaffaha wal khatam, yaitu wajahnya, kedua telapak tangannya dan khatam, yaitu apa? Cincin. Qala al-A'mash an Sa'id bin Jubair anhu. Ini diriwayatkan oleh A'mash dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Wa tafsirus sahabi hujjatun kama taqaddam. Sementara kata pendapat ini, tafsir sahabat adalah hujjah sebagaimana telah berlalu dan telah kita bahas. Bahwasanya apa? Ini bukan hujjah kalau ditentang dengan sahabat yang lain atau bertentangan dengan dalil. Asani ma rawahu Abu Dawud fi sunani, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaiha siyabun riqab. Dalam keadaan dia memakai alaiha, bukan maksudnya di atas kepala, tapi apa? Dia memakai pakaian yang tipis. Riqab yaitu apa? Syifah yaitu nipis. Maksudnya apa? Boleh jadi nampak apa yang di sebaliknya. Fa'arada anha. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dari Asma. Wa qala ya Asma'u innal mar'ata idza balagat sinnal mahid. Wahai Asma, apabila wanita itu telah mencapai usia haid, mahid di sini adalah apa? Masdar mimi, yaitu haid. Lam yaslu an yura minha illa hadza wa hadza. Tidak boleh untuk tampak dari wanita itu kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffai. Rasulullah mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. As-salis, pendalilan mereka yang ketiga, ma rawahul Bukhari wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang selainnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna akhahul Fadl kana radifan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Bahwasanya saudara beliau yaitu Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib adalah diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada. Haji wada tahun berapa, Pak? Wada tahun berapa? Ya, tahun 10 Hijriah. Faja'at imra'atun min Khas'am. Lalu datanglah seorang wanita dari kabilah Khas'am. Faja'ala Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih. Mulailah si Fadl itu melihat ke wanita tadi dan wanita tadi juga melihat ke Fadl. Baik. Faja'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syaqil akhar. Maka mulailah, ja'ala di sini min af'ali syuru'. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Al-Fadl ke bagian yang lain. Fa fi hadza dalilun ala anna hadhil mar'ata kashifatu wajhiha. Ini menunjukkan bahwasanya wanita tadi menampakkan wajahnya. Yaitu apa? Menampakkan wajah itu boleh, cuma laki-laki yang enggak boleh lihat. Itu pendalilannya. Ar-rabi' yang keempat, ma akhrajahul Bukhari wa ghairuh. Yaitu Al-Bukhari dan yang lain-lain meriwayatkan min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatal Id, tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengimami orang-orang. Sholabi yaitu mengimami. Kalau sholama yaitu menjadi makmum. Sholaina ma'an Nabi, maksudnya kami jadi makmum di belakang Nabi.
Tsumma wa'adhan nas, lalu beliau memberikan nasihat, memberikan petuah kepada orang-orang wa dzakarahum dan memberikan peringatan kepada mereka. Tsumma madha hatta atan nisa. Lalu beliau berjalan sampai mendatangi para wanita. Disebutkan dalam riwayat yang lain dan ma'ruf hadisnya sahih, yaitu apa? Allah yasma'na minhu. Rasulullah menyangka wanita mungkin enggak dengar dari beliau. Waktu itu belum ada pengeras suara. Sementara mukjizat itu tidak datang terus-menerus. Mukjizat maksudnya suara Rasulullah sampai didengar ke pasar, itu tidak terus-menerus. Baik. Fawa'adhunna wa dzakkarahun. Maka Rasulullah memberikan petuah kepada mereka dan mengingatkan mereka. Ini ketika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, kata Syekh Yahya, tidak perlu. Karena apa? Sudah cukup dengan apa? Dengan pengeras suara dan suara sudah sampai ke mereka dan sebagainya. Dan juga apa? Rasulullah terjaga dari apa? Fitnah. Sementara apa? Kalau ustaz sekarang berbuat macam itu nanti timbul fitnah banyak. Terfitnah memfitnah. Tidak perlu itu. Ayat wa qal ya ma'syaran nisa'i tasaddaqan. Wahai para wanita, ma'syarahnya jamaah. Wahai kumpulan wanita, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kalian adalah bahan bakar neraka jahanam yang paling banyak. Bahan bakar neraka adalah apa? Waquduhan nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Tapi ternyata yang paling banyak dari jenis manusia adalah wanita. Maka diingatkan untuk apa? Banyak menebus diri dengan sedekah. Dan sedekah tidak harus dengan harta. Kalimatun thayyibah juga apa? Sedekah. Intinya adalah apa? Berusaha sekuat tenaga menebus diri. Faqamatim ra'atun min sitatin nisa. Sitat artinya wasat. Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah kerumunan wanita itu, taf'aul khaddain, pipinya agak apa? Kehitam-hitaman. Al-hadits. Walaula anna wajhaha maksyufun ma urifa annaha saf'aul khaddain. Kalau bukan karena wajahnya itu terbuka, niscaya tidak akan dikenal bahwasanya wanita ini adalah wanita yang pipinya kehitam-hitaman. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, hadza ma a'rifuhu minal adillati allati yumkinu an yustadalla biha. Ini adalah yang saya tahu dari dalil-dalil yang mungkin untuk dijadikan sebagai apa? Pendalilan ala jawazi kasfil wajh, untuk bolehnya membuka wajah lil ajanibi minal mar'ah, seorang wanita terhadap apa? Terhadap orang-orang yang bukan mahram dia. Khamisan, pembahasan yang kelima, ar-raddu ala hadhil adillah, bantahan terhadap dalil-dalil ini. Walakinna hadhil adillata la tu'aridu ma sabaqa min adillati wujubi satri. Akan tetapi dalil-dalil itu tadi tidak mampu untuk menentang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang terdahulu tentang wajibnya menutup wajah. Wa dzalika liwajhain. Yang demikian itu dikarenakan apa? Dua sisi. Ahaduhuma, sisi yang pertama atau segi yang pertama, anna adillata wujubi satrihi naqilatun anil asl. Dalil-dalil tentang wajibnya menutup wajah itu adalah memindahkan dari hukum asal. Wa adillatu jawazi kasfihi mubqiyatun 'alal asl. Sementara dalil-dalil yang membolehkan membuka wajah ini adalah dalil yang menetapkan dia di atas asalnya. Hukum asal yaitu apa? Sesuatu itu boleh dibuka. Ini hukum asal. Sementara dalil-dalil yang pertama itu adalah memindahkan dari hukum asal kepada hukum yang baru, yaitu apa? Haramnya untuk itu ditampakkan. Wan naqil 'alal asal muqaddamun kama huwa ma'rufun 'indal usuliyyin. Sementara yang memindahkan dari hukum asal itu harus lebih diutamakan, sebagaimana itu dikenal di kalangan para ahli usul. Ini juga apa disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam apa? Dalam Mustalahul Hadits. Di dalam kalau nggak salah dulu adalah Tushatun Nadhar. Seperti masalah apa itu? Masalah ulama yang ini mentazkiyah orang tersebut, ulama yang itu mengkritik orang tersebut. Sementara apa? Kedua ulama ini sama-sama apa? Orang yang thiqah. Maka mana yang lebih diutamakan? Kata Ibnu Hajar, yang lebih diutamakan adalah yang mengkritik. Karena al-asl adalah apa? Apa itu al-adl? Asal seorang rawi adalah dia itu adil. Atau paling tidak adalah kalau dia rawi yang terkenal, hukum asalnya adalah adil. Ini al-asl. Sementara yang mengkritik dia, ini adalah memindahkan dari hukum asal. Maka apa? Pasti an-naqil lahu ziyadatu ilm, kata Ibnu Hajar.
yang memindahkan dari hukum asal, dia pasti memiliki tambahan ilmu yang menyebabkan dia tidak lagi tetap pada hukum asalnya, yang menyebabkan dia harus mengamalkan ilmu tadi. Maka an-nakil anil asal muqaddamun alal mubti. Bahwasanya orang yang memindahkan dari hukum asal itu harus lebih diutamakan daripada orang yang menetapkan hukum itu tetap pada asalnya. Kenapa? Li'anna lin naqil ziyadata ilm. Karena orang yang memindahkan hukum, dia memiliki tambahan ilmu. Seperti itu pula di sini. Wa dzalika li'anna al-asla baqa'u syai' 'ala ma kana 'alaih. Karena hukum asal adalah segala perkara itu tetap di atas keadaan dia awalnya. Seperti apa? Awal-awal syariat Islam tidak ada dalil yang mengharuskan wanita menutup aurat, laki-laki menutup aurat. Awal-awal syariat tidak membahas itu sama sekali. Sehingga hukum asal adalah itu, tidak harus menutup aurat. Baru kemudian datang syariat berikutnya, dan seterusnya. Berarti yang datang berikutnya, yang memindahkan kepada hukum asal, ini memiliki dalil yang lebih. Dalil yang baru. Sehingga dia harus lebih diutamakan. Fa'idha wujidat dalilun naqilu anil asal, maka apabila dalil yang memindahkan dari hukum asal itu didapatkan, dalla dzalika ala turu'il hukmi alal asal. Itu menunjukkan datangnya hukum terhadap hukum asal. Sesuatu yang asal itu didatangi oleh hukum yang baru. Turu yaitu didatangi. Tara'a. Datang secara mendadak. Ini istilah emergency, bahasa Arabnya adalah tawarik. Sesuatu yang datang secara tiba-tiba, sesuatu yang datang kemudian. Wa taghyirihi lah, menunjukkan bahwasanya telah terjadi perubahan terhadap hukum asal. Walidzalika naqul, oleh karena itulah kita mengatakan inna ma'an natili ziyadatan ilm. Sesungguhnya ulama yang memindahkan kepada hukum asal, memindahkan dari hukum asal kepada hukum yang baru, dia memiliki tambahan ilmu. Wa huwa isbatu taghyiril hukmil asli, yaitu menetapkan adanya perubahan terhadap hukum asal. Wal musbit muqaddamun 'alan nafi. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam masalah-masalah mustalahul hadits. Yang menetapkan sesuatu itu lebih diutamakan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena al-musbit lahu ziyadatu ilm. Karena yang menetapkan itu dia memiliki tambahan ilmu. Yang meniadakan dia cuma berpegang pada al-bara'atul asliyah, yaitu bebasnya hukum asal dari tambahan-tambahan. Dari perubahan dan lain-lain. Wa hadzal wajhu ijmaliyun sabitun hatta ala taqdiri takafu'il adillah. Dan sudut pandang ini adalah wajh, sisi ini ijmali. Ya, secara globalnya ini adalah sudah pasti, sampai bahkan kalau kita tetapkan dalil-dalil tadi itu takafa, yaitu saling setara, sama-sama kuat. Misalkan sama-sama kuat, kita katakan yang nakil lebih diutamakan daripada yang asal. Subutan wa dalalatan, dari sisi kepastiannya sama-sama sahih misalkan, atau pendalilannya sama-sama kuat, maka tetap an-nakil diutamakan daripada al-mubti alal asl. Baik. Ini adalah dari sisi usul. Mengharuskan memang wajah harus ditutup. Wasani, sisi yang kedua, annana idza ta'ammalna adillata jawazi kasbi. Kita kalau merenungkan dalil-dalil yang membolehkan atau tentang bolehnya membuka wajah dennaha la tukafi'u adillatal mana. Kita mendapatkan dalil tadi tidak setara, la tukafi, tidak mampu untuk setara dengan dalil-dalil yang melarang, tidak mampu menandingi dalil-dalil yang melarang. Wa yatadihu dzalika bil jawabi an kulli wahidin minha, dan itu menjadi jelas dengan jawaban terhadap masing-masing dari dalil-dalil yang ada bima yali, sebagaimana yang akan datang berikut ini. Waliya yali, yaitu datang mendekat atau datang setelah ini. Al-awwal an tafsir Ibnu Abbasin salah satu aujuh. Tentang tafsir Ibnu Abbas itu ada 3 sisi. Ahaduhuma muhtamilun anna muradahu awwalul amrain. Ada kemungkinan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas adalah awal urusan. Yaitu Ibnu Abbas, karena memang dalam tafsir beliau kita dapatkan tafsir Ibnu Abbas itu kalimatnya pendek, sehingga terkadang boleh dipahami begini, boleh dipahami yang sebaliknya. Jadi boleh jadi ucapan Ibnu Abbas tadi yang madzhara minha maksudnya adalah wajah dan telapak tangan. Ini yang
Dohar. Maksudnya apa? Dulu itu boleh. Sekarang begitu turun ayat tadi maka apa? Tidak boleh. Ini kemungkinan. Baik. Muhtamilun anna muradahu awalul amra ini qabla nuzuli ayatil hijab. Bahwasanya awal urusannya sebelum turunnya ayat hijab adalah seperti itu. Kama dzakarahu Syekhul Islam wa naqalna kalamahu anifan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dan kami telah nukilkan ucapan beliau baru saja. Kemudian wasani yatamilu anna muradahu azinatul lati nuhiya an ibda'iha. Ada kemungkinan ketika Ibnu Abbas mengatakan wajah dan telapak tangan maksudnya adalah perhiasan yang dilarang adalah ini. Dilarang untuk apa? Untuk ditampakkan adalah ini agar orang tidak salah paham. Bahwasanya ini termasuk yang dilarang. Berarti yang ma dzahara minha bukan itu, tetapi apa? Yang menutupinya yaitu apa? Pakaian-pakaian luar. Kama dzakarahu Ibnu Katsir di tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Bahwasanya yang dijelaskan Ibnu Abbas bukan yang boleh, tapi apa? Yang dilarang. Yang harus apa? Ditutupi dengan kain-kain, yang kain itulah yang madhahara, yang boleh nampak. Baik. Wa yu'ayyidu hadaini ihtimalain, yang menguatkan dua kemungkinan ini tafsiruhu radhiyallahu anhu li qoulihi ta'ala, tafsir beliau terhadap firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ketika turun ayat ini, tentang ayat ini hendaknya para wanita itu menjulurkan kepada diri mereka kain-kain mereka, kama sabaqa fi dalil tsalits minal Qur'an. Sebagaimana telah berlalu tentang apa pembahasan dalil ketiga dari Al-Qur'an. Kita lihat lagi tentang apa? Dalil yang ketiga yaitu apa? Di dalam muka surat 11 kemudian yang berikutnya, yang ke-12. Ibnu Abbas mengatakan amarallahu nisa'al mu'minin, Allah memerintahkan para wanita mukminin idza kharajna min buyutihinna li hajah, jika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu hajat, an yughattina wujuhahun, untuk mereka menutup wajah-wajah mereka, min fawqi ru'usihinna bil jalabi, dari atas kepala-kepala mereka dengan jilbab-jilbab, wa yubdina ainan wahidah, cukup menampakkan satu mata saja. Dan ini adalah apa? Menunjukkan yang diinginkan Ibnu Abbas ketika mengatakan wajah dan dua telapak tangan adalah apa? Yang dilarang. Dilarang untuk ditampakkan. Bukan maksudnya adalah yang diperkecualikan yang boleh ditampakkan, bukan. Asalin yang ketiga, kemungkinan ketiga dari tafsir Ibnu Abbas ini yaitu apa? Sisi ketiga terhadap ucapan Ibnu Abbas ini, idza lam nusallim anna murajahu ahadu hadaini ihtimalain. Kalau kita tidak terima bahwasanya yang dimaksudkan oleh beliau adalah salah satu dari dua kemungkinan tadi, fa inna tafsirahu la yakunu hujjatan yajibu qabuluha. Tafsir beliau tidaklah menjadi hujjah yang wajib untuk diterima. Yajibu qabuluha ini adalah apa? Jumlah yang waqi'ah ba'da apa? Ba'da nakirah. Hujjatan. Berarti apa? Dia adalah apa itu? Sifat. Sifat yang hujjah yang sifatnya tidak wajib diterima. Illa idza lam yu'aridhu sahabiyyun akhar, kecuali apabila tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Fa in aradahu sahabiyyun akhar, kalau ditentang oleh sahabat yang lain, ukhidha bima turajjihuhul adillatul ukhra. Kita ambil mana yang dirajihkan oleh dalil-dalil yang lain. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qad arada tafsirahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas tafsir beliau telah ditentang oleh tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Haitsu fassara qaulahu, yang mana Ibnu Mas'ud menafsirkan firman Allah Ta'ala, illa ma dhahara minha birrida'i wathiyab, yang biasa nampak dan boleh untuk apa itu ditampakkan kepada ajanib adalah apa? Selendang dan pakaian-pakaian, wa ma la budda min dhuhuri, dan pakaian yang memang pasti akan muncul, akan nampak itu. Fa wajaba talabut tarjihi wal amali bima kana rajihan fi tafsiraihima. Maka kita wajib untuk mencari mana yang lebih berat, yang tarjih, yaitu mencari yang paling kuat dan mengamalkan apa yang terkuat dari tafsir mereka berdua. Tidak ikut hawa nafsu, tapi lihat mana yang terkuat. Baik. Kemudian yang kedua,
jawaban terhadap apa? Pendalilan mereka yang lain. Wa an hadis Aisyah, tentang apa itu hadis kisah Asma itu, bi annahu dhaifun min wajhain, bahwasanya hadis tadi lemah dari dua sisi. Ahaduhuma al-inqita'u baina Aisyah wa Khalid bin Duraik. Terjadi keterputusan antara Aisyah dengan apa? Khalid bin Duraik. Munqati' adalah apa? Dhaif. Alladzi rawahu anhu, yang mana Khalid bin Duraik meriwayatkan apa? Dari Aisyah, dan jelas apa? Tidak mungkin apa itu dikatakan ittisal, karena memang dia tidak apa mendengar dari Aisyah. Kama a'allahu bidzalika Abu Dawud dan nafsu. Sebagaimana itu memang sudah dihukumi berpenyakit oleh Abu Dawud. Dia sendiri mengatakan hadis ini apa? Berpenyakit dengan sebab apa? Munqati'. Haitsu qala Khalid bin Duraik lam yasma' min Aisyah. Beliau mengatakan Khalid bin Duraik tidak mendengar dari Aisyah. Wa kadzalika Allahu Abu Hatim Ar-Razi. Demikian pula ini diilal oleh apa? Abu Hatim Ar-Razi. Yang selevel dengan apa? Gurunya Abu Dawud, yaitu Pak Imam Ahmad. Wasani, jawaban yang kedua, anna fi isnadihi Sa'id bin Bushair. Di dalam sanadnya ada Sa'id bin Bushair An-Nasri, nazilu Dimashq. Ya, dia turun di Damaskus, istilahnya apa? Tinggal di Damaskus. Tarakahu Ibnu Mahdi. Imam Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi menghubungi dia matruk, ditinggalkan. Ibnu Mahdi ini enggak tanggung-tanggung. Beliau adalah apa? Dari kalangan mutaqaddimin yang muqtasidin, bukan mutasyadidin, bukan mutasahilin, maka kalamnya sangat kuat. Wa dha'afahu Ahmad. Imam Ahmad menghukumi orang tadi dhaif, Sa'id bin Bushair. Wa Ibnu Ma'in, wa Ibnul Madini, wa Nasa'i. Ini terlalu apa? Banyak ulama kibar yang menghukumi orang ini dhaif. Maka enggak boleh lagi untuk jadi dalil, apalagi diusahakan apa dikuat-kuatkan dengan penguat-penguat, ini enggak kuat. Baik, dengan apa? Dua penyakit tadi. Wa ala hadza fal haditsu dhaif la yuqabilu ma taqaddama min al ahadits sahihah. Berdasarkan ini maka hadis tadi lemah dan sangat lemah. Tidak mampu untuk apa? Menandingi apa yang telah terdahulu, yaitu berupa hadis-hadis yang sahih ada lati ala wujubil hijab, yang menunjukkan akan wajibnya hijab. Sampai apa? Wajah dan telapak tangan. Wa aidan, dan juga fa inna Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma kana laha hina hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'un wa ishruna sanah. Asma binti Abi Bakr dan yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Asma ini memiliki usia 27 tahun. Fahiya kabiratus sin, usianya dia adalah sudah tua. Jadi jangan pandangan orang Nusantara. Tapi ini adalah pandangan Yaman. Pandangan apa itu? Arab. Wanita usia 20 tahun pun sudah tua, memang apa itu cepat keriput. Sementara kalau memang itu banyak diakui oleh orang-orang sana, maka mereka apa? Kalau 12 tahun ini cepat-cepat dinikahkan, cepat-cepat dilamar. 12 tahun sudah besar, memang mereka cepat besar. Baik. Sehingga pada orang-orang pada tanya, kenapa kalian itu awet muda, orang-orang Nusantara? Kita nggak tahu, mungkin ada tempe atau kacang atau sayur-sayur, nggak tahu. Tapi 27 tahun itu memang tua. Akan dianggap Bapak ini adalah betul-betul Anda tua, anak darah tua sekali. Nah, segitu untuk apa orang Arab. Saya fa yab'udu an tadkhula 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyabin rifat tasifu minha ma siwal wajhi wal kaffain. Maka mustahil untuk dia itu walaupun sudah tua tapi apa? Dia memiliki adab dan akhlak. Orang tua tetap apa? Punya akhlak. Saya untuk masuk menemui Nabi SAW dan dengan memakai pakaian yang nipis, yang menggambarkan apa yang selain wajah dan kedua telapak tangan. Wallahu a'lam. Summa ala taqdiri sihah. Kemudian kalau kita tetapkan itu sahih dan memang sanadnya sangat dhaif, maka kita lewati tadi penyakitnya dua. Yuhmalu ala ma qabla hijab. Ini kita bawa kepada sebelum hijab. Boleh jadi apa? Ini sebelum datangnya hijab. Masih boleh apa? Wajah dan telapak tangan. Yang Rasulullah tidak suka dari perbuatan Asma adalah karena apa? Awat yang lain nampak. Karena apa? Dari pakaian yang nipis tadi itu, yang tembus pandang. Li'anna nususal hijab naqilatun 'anil asal. Karena nas-nas hijab itu memindahkan dari hukum asal, fatuqaddamu alaih. Maka harus didahulukan daripada kisah apa ini? Hadis Aisyah. Kisah Asma. Asal yang ketiga, wa an hadis Ibnu Abbas. Tentang hadis Ibnu Abbas tentang kisah Al-Fadl ini ya.
Li'annahu la dalila fihi ala jawazi nadhari ilal ajnabiyyah. Tidak ada di situ dalil tentang bolehnya melihat kepada wanita yang bukan mahram. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuqirral fadla ala dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui al-fadl melakukan itu. Bal harafa wajhahu ila syaqil akhar. Bahkan Rasulullah SAW memalingkan wajah Fadl ke bagian yang lain. Menunjukkan apa? Dia nggak boleh lihat ke wajah wanita tadi. Dan ini masih apa dalam suasana haji. Haji memang apa tidak boleh pakai niqab. Walidzalika dzakara an-Nawawi fi syarh Sahih Muslim. Oleh karena itulah Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim bi anna min fawaid hadzal hadits bahwasanya termasuk dari faedah hadis ini adalah tahrima nadharil ajnabiyyah. Itu diharamkannya melihat ke wanita yang bukan mahram. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari fi fawaid hadzal hadits. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menyebutkan faedah hadis ini wa fihi man'un nadhari ilal ajnabiyyah, yaitu dilarangnya lelaki melihat ke para wanita yang bukan mahram. Wa ghabdul basar, dan diharuskan untuk menundukkan mata. Qala iya wa za'ama ba'dhum annahu ghairu wajibin illa inda khasyatil fitnah. Al-Qadhiyah mengatakan sebagian mereka menyangka atau menyatakan bahwasanya hal itu tidak wajib kecuali ketika dikhawatirkan fitnah. Qal wa indi, kata Qadhiyah, adapun menurut saya anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam idghata wajhal fadl, perbuatan Nabi ketika menutupi wajah Fadl. Kalau kalimat yang rajih adalah apa? Bukan menutupi, tapi apa? Memalingkan ke yang lain. Tapi intinya adalah apa? Perbuatan Nabi tadi, kama fil riwayat, sebagaimana dalam riwayat itu apa? Rasul tetap menutupi itu, menghalangi itu. Fa in qil, kalau ditanyakan, falimadza lam ya'murin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi taghdiyati wajhiha? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita itu untuk menutup wajahnya? Fal jawab, jawabannya kata ulama ini ke Qadhiyah mungkin, anna dhahira annaha kanat muhrimah. Dia itu ihram karena apa? Dia sedang menanyakan masalah apa? Mewakili ayahnya yang sudah apa? Tua dan tidak mampu untuk tegak di atas kendaraan. Mewakili apa? Untuk haji. Wal masyru'u fi haqqiha alla tudhiya wajhaha. Menurut pendapat jumhur, yang disyariatkan adalah dia tidak menutup wajahnya dengan apa? Niqab dan yang semacam itu. Pakaian khusus. Idza lam yakun ahadun yanzuru ilaiha minal ajanib, apabila memang tidak ada orang asing yang melihat ke dia. Dan ini adalah apa? Penjelasan yang bagus. Kalau memang tidak sedang ada lelaki yang apa itu melihat ke dia. Au yuqal la'alla nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha ba'da dzalik. Atau kita katakan boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dia untuk menutup wajahnya setelah itu. Karena hadis ini bukan membicarakan itu memang, membicarakan masalah apa itu hukum mewakili orang tua kita untuk haji. Maka yang lain-lain tidak apa? Tidak dibahas oleh para rawi. Itu boleh jadi. Dan dalil yang jelas harus diutamakan daripada apa? Dalil yang masih ada kemungkinan. Dalil yang jelas masalah apa? Menutup wajah. Fa inna adama naqli amrihi bidzalika la yadullu ala adamil amr. Karena tidak dinukilkannya perintah Nabi untuk menutup wajah tidak menunjukkan perintah itu memang tidak ada. Itu boleh jadi ada kemungkinan dalam apa? Di dalam kejadian di hari itu. Cuma rawi tidak menceritakan karena memang case-nya membahas masalah lain. Id adamun naqli laisa naqlan lil hadam. Karena tidak dinukilkannya suatu perkara, itu bukan penukilan tentang tidak adanya perkara itu. Dan ini memang dibahas juga oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa ketika membahas masalah yang lain. Semata-mata tidak disebut dalam hadis, tidak menunjukkan itu memang tidak ada. Baik. Kecuali kalau apa? Hadisnya terang-terangan mengatakan memang ini tidak ada di zaman Nabi, itu adalah naqlun lil hadam. Memang betul-betul menukilkan bahwa itu tidak ada. Sementara dalam hadis tadi semata-mata tidak disebutkan saja. Rawi tidak sedang membahas itu memang. Wa rawa Muslimun wa Abu Dawud an Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharil faja'ah. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang melihat secara tidak sengaja, tiba-tiba apa? Ternampak. Faqal isrif basarak. Maka Rasulullah bersabda, palingkan pandangan matamu. Au qal fa amarani an asrifa basari.
Dalam riwayat yang lain memang sahih juga. Maka Rasulullah memerintahkan saya untuk memalingkan pandangan mata saya. Yang keempat, an hadits Jabir. Pembahasan tentang hadis Jabir. Bi annahu lam yadkur mata kana dzalik. Beliau tidak menyebutkan bilakah ini terjadi. Tentang masalah apa? Zahirnya adalah boleh wanita itu tampak wajahnya dan sebagainya. Fa imma an takuna hadhil mar'atu. Dalam masalah apa itu? Dalam masalah waktu apa? Hari raya itu. Karena boleh jadi wanita ini minal qawaid, termasuk wanita yang apa itu? Memang sudah menopause. Allati la yarjuna nikah. Maksudnya apa? Nikahan. Ini mungkin sekretarinya kurang kali. Yang memang tidak lagi mengharapkan untuk menikah. Fa kasfu wajhiha mubah. Maka menyingkap wajahnya adalah boleh. Baik, dan ini adalah apa? Pembahasan yang kuat. Menunjukkan apa? Bahwasanya ini tidak menunjukkan itu boleh, tapi boleh jadi wanitanya memang sudah tua. Wala yamna'u wujubal hijabi ala ghairiha. Dan itu tidak menghalangi wajibnya hijab terhadap para wanita yang lain. Au yakunu qabla nuzuli ayatil hijab. Kalau ini maktub ke sebelumnya, au yakuna qabla nuzuli ayatil hijab, atau boleh jadi itu terjadinya adalah sebelum turunnya ayat hijab. Baik. Karena ayat hijab turun apa? Pada masa pernikahan Zainab binti Jahsy, dan itu beberapa tahun setelah apa? Hijrah. Dan selama masa sejak awal hijrah sampai masa itu ada apa? Beberapa tahun. Jadi apa? Ada kemungkinan itu terjadinya adalah sekian tahun di masa-masa itu. Itu apa? Di masa-masa sebelum turunnya hijab. Fa innaha kanat fi suratil Ahzab sanata khamsin. Nah, ini lebih kuat lagi. Kurang lebih apa? Ada 5 tahun atau 4 tahun lebih. Itu ayat tadi turunnya adalah yang dalam surat Al-Ahzab itu tahun kelima ausitin atau 6 minal hijrah. Wa sholatul id syuri'at fi sanatis tsaniyah minal hijrah. Sementara salat id itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Dalam suasana apa? Dalam suasana menang. Menang dari apa? Perang Badar waktu itu. Yang terjadi pada waktu apa? Ramadan pertama itu. Wa'lam annana innama basatunal kalam. Ketahuilah bahwasanya kami ini hanyalah menjabarkan pembicaraan ini fi dzalik di dalam pembahasan tadi lihajatin nasi ila ma'rifatil hukum. Tentang yaitu hajat untuk mengetahui. Dikarenakan hajatnya orang untuk mengetahui hukum fi hadhil mas'alatil ijtimaiyatil kabirah, di dalam masalah kemasyarakatan yang besar ini. Bukan sekedar masalah dalam rumah, ini masalah besar di luar-luar. Allati tanawalaha katsirun mimman yuriduna sufur, yang memang pembahasan ini disebutkan silih berganti oleh kebanyakan orang yang memang ingin wanita itu dibuka wajahnya. Orang-orang yang ingin membuat fitnah memang. Walaupun ada ulama-ulama yang dengan ijtihad keliru dan mereka sendiri apa? Memustahabkan untuk apa? Untuk wajah ditutup. Tapi kebanyakan orang sengaja mendatangkan dalil-dalil ini untuk apa? Untuk wanita tidak perlu terlalu ekstrim dan sebagainya. Falam yu'tuha haqqaha. Mereka tidak memberikan dalil-dalil ini haknya minal bahthi wan nadhar, dari sisi penelitian, penelusuran dan penelitian. Enggak diteliti baik-baik dalil tadi. Ma'anna wajiba ala kulli bahithin yataharral adla wal insaf. Padahal kewajiban yang harus dipikul oleh setiap peneliti adalah dia bersungguh-sungguh mencari keadilan dan sama ini insaf, yaitu kesetimbangan. Bukan dalil yang begini diperiksa baik-baik, dalil yang itu ambil aja langsung. Allah yatakallama qabla an yata'allam, yaitu salah satu bentuk keadilan adalah dia tidak boleh berbicara sebelum dia belajar. Pelajari dulu baik-baik dalil-dalilnya dan seterusnya. Wa an yaqifa baina adillatil khilafi mauqifal hakimi minal qasmain, dan dia harus berdiri di antara dalil-dalil perselisihan tadi itu seperti cara berdirinya seorang hakim. Sikap seorang hakim di antara dua orang yang berselisih pendapat. Tidak boleh sudah apa? Condong sebelah, membela ke sebelah. Lihat baik-baik masing-masingnya. Fa yanzura bi ainil adl. Lalu dia harus untuk apa? Melihat dengan pandangan mata yang adil. Kalau nazar kita artikan melihat, tapi nazar di sini adalah meneliti. Boleh jadi meneliti dan melihat pun boleh, tapi maksudnya meneliti. Wa yahkuma bi tariqil ilm,
dan menghukumi dengan apa? Metode ilmiah, bukan apa? Dengan hawa nafsu dan atifiyah, perasaan. Fala yurajjiha ahada tarafaini bila murajjih. Maka kemudian dia tidak merojihkan salah satu dari dua ujung tadi atau dua dalil tanpa adanya faktor penguat. Bal yanzura fil adillati min jami'in nawahi. Bahkan dia harus memperhatikan seluruh dalil-dalil tadi dari segala sisi, dari segala arah. Terutama apa? Maqasidus syariah yang betul. Tujuan syariat itu untuk apa? Untuk menutup fitnah dan seterusnya. Wala yahmilahu i'tiqadu ahadil qaulaini 'alal mubalaghati wal ghulu. Dan tidak boleh keyakinan kepada salah satu dari dua pendapat itu membawa dia untuk bersikap mubalaghah, berlebihan, wal ghulu, melampaui batas, fi isbati hujjati, untuk menetapkan hujah-hujah dia, wa taqsimi, dan mematahkan, wal ihmal, meremehkan, li adillati qasmi, terhadap dalil-dalil lawan dia. Harus apa? Adil dan jujur. Tidak apa? Terkena asabiyah dan sebagainya itu. Walidzalika qala ulama, oleh karena itulah para ulama mengatakan yang bagi an yastadilla qabla an ya'taqid. Harus seseorang itu mencari dalil dulu. Yaitu mencari dalil, memeriksa dalil-dalil sebelum dia membuat suatu keyakinan. Adapun kalau sebaliknya, maka ini adalah apa? Adab dari akhlak ahlul hawa dan ahlul bidah. Sebagaimana itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam apa? Syarah beliau terhadap Safariniyah, dan disebutkan oleh banyak ulama. Termasuk karakter muqtadiyah adalah apa? Ya'taqid baru yastadil. Punya akidah dulu baru apa? Cari-cari dalil, walaupun dhaif dikuat-kuatkan. Yang betul adalah apa? Belajar dalil, setelah itu baru membentuk akidah dari dalil yang ada. Berarti apa? Naduru ma'ad dalil haitsuza. Kita berjalan, kita beredar bersama dalil, kemanapun dalil itu berjalan dan beredar. Bukan dalil kita paksa untuk ikut kita. Liyakuna i'tiqaduhu tabi'an lid-dalil la masbu'an lah. Agar akidah dia itu mengikuti dalil, bukan apa itu? Bukan diikuti oleh dalil. Dalil harus di depan kita. Li'anna man i'taqada qabla an yastadil, karena orang yang sudah punya keyakinan duluan sebelum dia mencari dalil, qad yahmiluhu i'tiqaduhu ala raddin nususil mukhalifati li'tiqadih. Terkadang keyakinan dia tadi akan membawa dia untuk menolak nas-nas yang menyelisihi akidah dia, menyelisihi keyakinan dia. Sudah apa? Fanatik terhadap mazhab dia. Sehingga dalil yang lain dianggap, oh ini paling mansukh, oh ini paling apa? Enggak sahih, walaupun dia di Sahih Bukhari dan jelas sahihnya oleh apa? Disahihkan oleh para hufaz misalkan. Baik, au tahrifiha, menyebabkan dia untuk memesongkan. Kalau tidak mampu mendhaifkan, maka apa? Memesongkan, menyelewengkan dalil tadi. Idza lam yumkinhu radduha, kalau dia tidak mungkin untuk apa? Membantahnya dan menolaknya. Baik, lanjutannya setelah zuhur insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.